إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين وسمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله تعالى لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويسرهم على أمور الدين. رب اهتم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Mengawali khutbah pada kesempatan ini, khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta beramal kebaikan sebagai bekal kita menghadapi hari di mana dunia ini akan terbelah tanpa menyisakan apapun. Hari di mana semua tabir rahasia terbuka dan semua dosa akan dihitung, baik yang kecil maupun yang besar. Hari di mana tampak jelas apa-apa yang telah disembunyikan di dalam hati. Pada hari itu hanyalah nilai-nilai ketakwaan dan amal kebaikan yang akan menjadi penolong kita. Maka marilah kita senantiasa berada dalam keistiqomahan dalam menjalankan amal-amal kebaikan selama di dunia yang sangat singkat ini. Karena sebuah pekerjaan atau amalan tidak akan sempurna jika tidak dilakukan secara istiqomah. Oleh sebab itu, judul khutbah pada hari ini adalah istiqomah dalam ibadah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kata istiqomah kerap kali kita dengar secara refleks dari orang-orang yang ada di sekitar kita dan sudah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari, terutama bagi umat Islam yang ingin selalu istiqomah dalam segala hal yang baik, positif dan bermanfaat. Istiqomah berasal dari bahasa Arab yang artinya tegak dan lurus. Dari makna ini dapat kita maknai istiqomah itu adalah sikap tegak dalam pendirian dan lurus dalam tindakan. Lalu pendirian apa yang kita tegakkan dan tindakan lurus apa yang kita lakukan? Tentu pendirian yang bernilai kebenaran dan lurus dalam setiap tindakan, baik berupa hati, pikiran, lisan maupun sikap yang dilakukan secara sungguh-sungguh, konsekuen dan berlaku sepanjang masa hingga ajal menjemput. Di dalam kehidupan sehari-hari mengucapkan kata istiqomah sangat mudah. Namun untuk mencapai tingkat istiqomah dan menjadi karakter dalam hidup sangatlah berat. Tidak semua orang dapat mencapainya. Di kalangan para ahli sufi, istiqomah menyimpan rahasia tersembunyi yang akan menghantarkan seseorang menggapai titik derajat tertinggi dan ketenangan kolbu. Sehingga istiqomah terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, ada orang yang awalnya istiqomah, namun di tengah perjalanannya istiqomahnya hilang. Yang kedua, awalnya tidak istiqomah, kemudian di tengah perjalanan istiqomah, lalu mendekati kematian ternyata hilang istiqomahnya. Yang ketiga, ada orang tidak pernah istiqomah, tetapi menjelang ajal bisa istiqomah dalam amalannya. Yang keempat, ada juga manusia mulai dari akil baligh sampai akhir hidup tetap istiqomah. Di antara keempat tingkatan istiqomah tersebut ada 2 yang lulus, yaitu yang ketiga dan keempat. Dan tingkat istiqomah yang paling tinggi adalah tingkat yang keempat. Ini adalah tingkat istiqomah para nabi dan para waliullah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa kita mengedepankan istiqomah di dalam sebuah amalan? Dikarenakan istiqomah adalah bukti
bukti dari kesungguhan kita mengerjakan sebuah amalan atau pekerjaan. Dan istiqomah ini adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghantarkan kita menggapai derajatnya para ulama dan para wali Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berbuat sesuatu yang tepat dan benarlah kalian, dan amal yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Menyimak dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut bahwa istiqomah tidak harus amalan yang banyak, namun lebih baik sedikit tetapi rutin daripada banyak tapi jarang dilakukan. Contoh istiqomah selain daripada amalan yang wajib yaitu salat tahajud 2 rakaat, atau membaca Al-Quran walau beberapa ayat, atau membaca selawat 100 kali, atau istighfar 100 kali, dan masih banyak amalan-amalan lainnya yang kita rasa nyaman, ringan, tidak berat, yang pastinya kita hobi melakukannya dan dilakukan secara dawam terus-menerus tanpa putus diamalkan. Karena kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tersimpan atas amal yang rutin kita dawamkan itu, bisa menjadi pelebur dosa, bisa menjadi penolak bala, musibah, pembawa berkah rezeki, menjadi penolong kita ketika sakratul maut, dan masih banyak fenomena keajaiban di luar nalar manusia yang tidak bisa kita ungkapkan satu persatu. Sebagaimana kisah di waktu yang silam, yaitu seorang Bilal bin Rabah, diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal pada pagi hari. Wahai Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk surga? Aku tidaklah masuk surga sama sekali, melainkan aku mendengar suara sendalmu di hadapanku. Aku memasuki surga pada malam hari, dan aku dengar suara sendalmu di hadapanku. Kemudian Bilal bin Rabah menjawab pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku telah terbiasa tidak meninggalkan solat 2 rakaat sedikit pun. Setiap kali aku berhadas, aku langsung berwudu, dan aku membebani diriku dengan solat 2 rakaat setelah itu. Kemudian ada satu kisah lagi. Pada tahun 807 Hijriah, ada seorang yaitu Syekh Al-Jazuli bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Samlali. Beliau seorang wali besar pada zamannya. Suatu hari beliau mengadakan perjalanan sehingga berada di tengah padang yang tandus. Saat itu beliau hendak berwudu untuk melaksanakan ibadah. Akan tetapi tidak ada setetes air yang keluar dari sumur yang biasa diambil airnya untuk minum dan wudu oleh para penggembala kambing di gurun pasir tersebut. Qadarullah, beliau menemukan sebuah sumur, tetapi beliau bingung bagaimana cara mengambil air sumur itu karena tidak ada gayung. Di saat bersamaan ada seorang perempuan yang solehah, menurut riwayat beliau adalah Rabi'ah Al-Adawiyah, yang terkenal akan ajaran sufinya. Melihatnya dari bukit yang tinggi, perempuan itu menyapanya, wahai fulan, siapakah engkau? Aku Al-Jazuli, jawab beliau. Perempuan itu berkata, engkau adalah seorang yang sangat terkenal dan dipuji di kalangan orang-orang soleh. Kenapa harus bingung tidak ada air? Perempuan itu kemudian membacakan sholawat atas Nabi di depan sumur itu. Lalu air dari dalam sumur itu pun naik hingga melimpah. Melihat itu, Imam Al-Jazuli pun sangat bersyukur dan akhirnya dapat berwudu. Selesai berwudu, Imam Al-Jazuli bertanya kepadanya, wahai hamba Allah yang solehah, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan karomah, anugerah yang luar biasa sehebat itu? Perempuan itu menjawab, setiap hari dan malam lisanku tidak pernah berhenti membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta dan rinduku kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak di kalangan para pejuang ilmu terjebak di dalam kata istiqomah dan karomah, dikarenakan merasa sudah cukup banyak menimba ilmu dari para pakar-pakar maupun para ulama-ulama soleh dan masyhur. Maka dia berharap akan mempunyai karomah ataupun kelebihan di luar nalar manusia biasa. Itu semua sangatlah keliru.
Karena definisi karomah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Dari dua kisah tersebut merupakan sarana penyemangat dan menambah keyakinan kita tentang pentingnya istiqomah. Sebab para nabi mendapatkan mukjizat, para ulama dan waliullah mendapatkan karomah. Itu semua tidak didapatkan secara tiba-tiba atau instan, melainkan melalui beberapa tahapan maupun ujian yang mana mereka selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala maupun amalan-amalan tersembunyi yang dilakukan secara istiqomah dan ikhlas. Maka janganlah berharap akan mendapatkan kehormatan, kemuliaan, pertolongan Allah yang di luar nalar manusia maupun menjadi seorang ahli di bidangnya jika kita tidak istiqomah dalam menjalankan ritual-ritual ibadah ataupun konsisten dalam menjalani sebuah pekerjaan. Istiqomah tidak hanya diidentikan dengan membaca salawat, membaca Al-Quran, zikir ataupun salat. Namun istiqomah dalam artian yang luas adalah kita selalu konsisten terus-menerus tanpa putus menekuni sebuah kebiasaan yang baik atau sebuah pekerjaan sampai kepada titik tujuannya dan menjadi ahli di bidang tersebut. Jemaah Jumat rahimakumullah. Saking tingginya keutamaan istiqomah ini, ada pepatah Arab yang sangat terkenal dan ini sering disampaikan oleh para ulama. Al-istiqomah khairum min alfi karamah, subutul karamati bidawam. Istiqomah lebih utama dari 1000 karamah dan tumbuhnya karamah dengan menjaga istiqomah. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu melakukan perbuatan baik yang dilakukan secara istiqomah yang akan bernilai ibadah, membawa hidup menjadi berkah dan menghantarkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil karim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtirami amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتبع التابعين وتبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدنا المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.